Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kembali pada saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya biarlah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur kembali kepadamu bahwa masih ada firman-Mu yang boleh kami nikmati, boleh kami terima sebagai berkat bagi kami dalam kerohanian kami supaya kami dapat bertumbuh. Biarlah kiranya kami membuka setiap hati kami untuk firman-Mu sebentar. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu ini boleh berbicara bagi kami setiap daripada kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sering melihat ada orang atau ada kumpulan daripada orang, ada perusahaan membangun sebuah gedung atau sebuah rumah atau sebuah bangunan apapun juga. Nah, saudara-saudara, pada prinsipnya di dalam seseorang membangun suatu rumah atau suatu bangunan harus ada unsur-unsur yang terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dicapai. Nah, ini yang akan kita bahas. Ternyata saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus pernah juga mengajarkan dengan mengumpamakan suatu pembangunan rumah atau bangunan rohani. Nah, kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membuka, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat, saudara-saudara, apa yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus melalui ayat yang sudah kita baca adalah Paulus memberikan informasi bahwa sama seperti sebuah bangunan, kita juga adalah bangunan-bangunan secara rohani. Nah, hal ini ditegaskan di dalam ayat yang selanjutnya akan saya bacakan. Di dalam ayat yang ke-16 dalam 1 Korintus 3 pada saat ini dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini adalah perkataan Paulus kemudian setelah ayat 10 dan 11 yang tadi sudah kita baca. Ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, bahwa dalam kita membangun kehidupan kita tentunya secara rohani, ada dasar yang harus terlebih dahulu diletakkan atau ditentukan. Sama seperti seseorang yang ingin membangun sebuah bangunan. Tadi sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Dan ditegaskan di dalam ayat yang ke-11, Rasul Paulus katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Dasarnya adalah apa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan jelas, saudara-saudara, Paulus ingin mengatakan kepada kita, pada jemaat, pada umat Allah, bahwa dalam kita membangun kehidupan rohani kita harus didasari oleh Yesus Kristus ini sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Mengapa atau apa yang ingin disampaikan oleh Paulus ini? Apa yang dimaksud dengan meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus ini? Saudara-saudara, di dalam Lukas 6, kita akan membuka di dalam Lukas 6, ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48 dikatakan demikian perkataan Yesus, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara-saudara, Yesus menegaskan di dalam ayat yang ke-47
Atau di ayat yang ke-48 dikatakan mengenai dasar yang dari batu karang, dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Di ayat yang ke-47 sebelumnya, Yesus menegaskan orang yang demikian, artinya yang meletakkan dasar, meletakkan rumah, membangun rumah di atas dasar yang kokoh ini adalah sama seperti orang yang mendengarkan, pertama mendengarkan perkataanku, artinya firman Tuhan, lalu dikatakan serta melakukannya, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mengerti bahwa memiliki Yesus dalam kehidupan kita sebagai dasar ketika kita membangun tubuh rohani ini adalah saudara-saudara dengan betul-betul mendengarkan yang pertama perkataan atau firman Tuhan, lalu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi ini tidak dapat dipisahkan, mendengarkan lalu sudah tidak melakukan. Saudara-saudara, tetapi ada semacam seperti satu paket. Dan ini yang menjadikan bangunan atau dasar daripada bangunan rohani yang kita bangun, yang mana adalah tadi ditegaskan oleh Rasul Paulus, diumpamakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan lalu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa dalam kita menjalani kehidupan rohani artinya segala sesuatu kita dasari akan kebenaran firman. Jadi kembali kepada kebenaran firman. Ketika kita melakukan hal ini, ketika kita melakukan hal itu, apakah dasar yang kita lakukan ini sesuai dengan kebenaran firman? Sesuai dengan apa yang sudah kita dengar. Perkataan Yesus adalah firman dan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, ketika dasar ini sudah menjadi kuat, lalu Paulus tegaskan kembali di dalam ayat kita, kalau kita kembali di dalam 1 Korintus 3 tadi, saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, saudara-saudara, Paulus mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini, yang mana adalah Kristus tadi, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa setelah ada dasar yang sudah kita baik-baik letakkan dalam kehidupan rohani kita, ternyata tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita harus membangun di atasnya. Dan di ayat yang ke-12 tadi, saudara-saudara, mengenai bahan bangunan yang dipakai untuk membangun di atas dasar tadi, adalah berbicara mengenai kualitas. Nah ini saudara-saudara, lalu Paulus ingin menekankan, begitu saudara-saudara, bahwa tidak hanya lalu kita mendengarkan firman, kita sudah mengenal Kristus, kita sudah menjadi orang Kristen, lalu semuanya sudah selesai baik-baik saja. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Itu saudara-saudara, kita harus membangun di atasnya. Karena sebuah dasar yang baik sekalipun, jika tidak dibangun, maka tidak akan ada bangunan. Dalam hal ini adalah bangunan rohani atau rumah rohani. Bagaimana kita membangunnya, bagaimana umat Allah membangunnya, dapat dilihat daripada kualitas bangunan atau bahan bangunan ini sendiri. Paulus di ayat yang ke-12 tadi mendefinisikan, menyebutkan saudara-saudara beberapa bahan yang dipakai untuk bangunan adalah emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini adalah berbicara mengenai tingkatan daripada kualitas bahan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kehidupan kerohanian kita ini, kalau kita sudah mengenal Kristus, kita sudah menjadi seorang Kristen, lalu kita merasa cukup dan semua baik-baik saja, kita memiliki Alkitab di rumah, lalu kita katakan, saya sudah mengerti, saya sudah membaca firman, saya pernah mendengarkan firman Tuhan, saya pernah membaca Alkitab ini, bahkan dari awal sampai habis.
Saya rasa saya cukup. Saudara-saudara tidak bisa demikian. Mengapa, saudara-saudara? Kita melihat bahwa bangunan yang atau kualitas daripada bangunan ini berbicara mengenai bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita ini sendiri, saudara-saudara. Dan dikatakan tadi, pada akhirnya di ayat yang ke-14 dan di ayat yang ke-15 tadi, di dalam 1 Korintus 3 ini, saudara-saudara, adalah bagaimana akhirnya pekerjaan ini atau bangunan ini akhirnya diuji. Begitu, saudara-saudara. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dalam hari-hari yang kita jalani sekarang ini adalah hari-hari yang sulit. Begitu banyak kesusahan di mana-mana. Ada bukan hanya saja kesulitan ekonomi, atau kesulitan ekonomi ini memang karena disebabkan juga sebagian oleh pandemi yang sudah ada sejak tahun lalu. Nah, saudara-saudara, kita melihat hari-hari yang akan kita lalui, yang sudah kita lalui beberapa setidaknya 1 tahun belakangan ini, dan hari-hari yang akan kita lalui ke depan, saudara-saudara, mungkin adalah hari-hari yang tidak kita ketahui akan bagaimana. Bukan mungkin, tetapi memang pasti kita tidak mengetahui akan bagaimana. Tapi yang jelas, saudara-saudara, kita hidup di masa-masa yang sukar. Karena memang demikian firman Allah mengatakan bahwa pada akhir-akhir zaman akhir ini akan ada masa-masa yang sukar. Orang yang jahat akan bertambah jahat dan seterusnya. Yang jadi permasalahan, saudara-saudara, adalah apakah kita, kehidupan rohani kita, bangunan bait Allah secara rohani ini, yang mana adalah kita ini sendiri, apakah kita tahan dalam ujian? Saudara-saudara, ada satu perumpamaan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita akan membuka di dalam Matius 13. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-20 sampai 22, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara-saudara, kita mengerti bahwa di sini menjadi orang-orang yang menerima firman, mendengarkan firman, bahkan melakukannya, tidak hanya cukup dilakukan sekali. Ketika kita bertobat mungkin, atau pada saat-saat tertentu, beberapa waktu yang lalu, dan itu menjadi selesai begitu. Segala sesuatunya selesai. Tidak. Saudara-saudara, Paulus menegaskan sekali lagi bahwa di atas dasar yang sudah kuat kokoh tadi, yang mana adalah Tuhan Yesus sendiri, firman, ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sendiri, tetapi kita harus mengusahakannya dan melakukannya tiap-tiap hari. Dengan cara inilah kualitas bangunan rohani kita yang kita bangun ini, saudara-saudara, akan terlihat. Terbuat dari apa kualitasnya, sehingga tahan uji atau tidak. Seperti yang dalam Matius tadi yang menjadi perumpamaan Tuhan Yesus, dikatakan setiap orang, kita perhatikan dalam ketiga ayat yang sudah kita baca tadi, adalah setiap orang mendengarkan firman, menerimanya, bahkan menerimanya dengan sukacita. Ada firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat bahwa ternyata tidak tahan uji. Ada penindasan, penganiayaan, ada dikatakan tadi, ada kekhawatiran, tipu daya, ada kecemasan dan seterusnya, saudara-saudara, lalu tidak menjadi tahan uji. Yang pertama dikatakan tadi, orang itu pun segera murtad. Lalu dikatakan yang kedua adalah firman itu tidak berbuah. Jadi saudara-saudara, kita melihat betapa pentingnya setelah kita mendengarkan dan melakukan firman, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, tidak berlebihan ketika Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 bahwa kita harus mengerjakan betul-betul keselamatan kita ini. Jangan setelah kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, lalu semuanya sepertinya kita beranggapan sudah selesai, baik-baik saja, saya pasti selamat. Tidak, saudara-saudara. Karena
ada saatnya kita akan diuji. Kerohanian kita, bangunan rohani kita ini akan diuji. Dan pada saatnya ketika sudah teruji, saudara-saudara, maka puji Tuhan, kalau Tuhan atau kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang sempurna. Inilah saudara-saudara yang menjadi firman pada saat ini. Baiklah kita dalam menghadapi hari-hari yang sukar ini, kita boleh tetap dekat dan mencari Tuhan. Kita boleh tetap memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengarnya sekali, lalu melakukannya sekali, tetapi tiap-tiap hari kita harus melakukan setiap kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita menjadi orang-orang yang setelah meletakkan dasar yang kuat, kita juga membangun kehidupan rohani kita dengan bahan yang berkualitas tinggi. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kita akan berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Puji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur karena firman-Mu yang telah memberkati kami, firman-Mu yang telah mengingatkan bagaimana kami harus melakukan kebenaran, bagaimana kami harus menjadi pelaku firman, dan mengerjakan keselamatan kami dengan sungguh-sungguh, supaya kami didapati menjadi orang-orang yang tahan uji oleh Engkau. Dan biarlah kiranya kami mendapatkan kesempurnaan ini, kami mendapatkan tempat di hati-Mu pada saat Engkau datang kembali. Dan biarlah kiranya kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau pada saatnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.